ibarat gini kalau perbandingan ya, kayak saya aja nggak pindah tapi kayak mitra biasa. Emang mau ngebawa apaan mitra biasa ya kan? Mitra cuma dikit, kita nggak tahu cara memasarnya. Masuk Kak. Mohon maaf nih jadi ngeganggu nih Enggak. acara ini. Ambil mampir sini. Ngobrol-ngobrol. Di Gunung Putri ya, Pak. Gunung Putri ya. Dulu saya teman Gunung Putri itu pabrik Sariwangi dulu kerja. Oh iya, dekat Tapi bangkrut gitu ya. bangkrut. Bener ya? Betul. Iya. Bangkrut. Temen saya udah berapa tahun tuh di sini. Sariwangi yang teh. Teh. Teh Sariwangi ya. Sariwangi. Sekarang dia nge-grab. Tapi tuh alhamdulillah itu dulu dia udah daftar Python di tahun 2015. Teman saya sekolah yang di Sariwangi itu sekarang udah silver leader, Pak. Oh, Udah dapat hebat umroh. Lumayan. Ini bikin nungguin satu lagi nih buat ibunya. Kan ibunya udah tua, mau umroh. Kalau sendirian kan gimana? iya. Lagi di ini sekarang ya, Saudi. Enggak. Oh, masih tetap diizinin ya? Di Indonesia dia. Enggak, maksudnya umroh. Oh, satu. Di Saudi gara-gara corona. Corona. Oh iya, Ya, itu tuh sementara ya. Iya. Sementara di. Wujudnya UGM diposting. Iya, semua negara sih sekarang pending dulu. Virusen lagi benar-benar. Iya ya. Corona itu di Cina. Jadi inget futsal ya? Tentu yang futsal di mana tuh? Yang Ya, di tempat asli. Oh, yang di itu mana? Duta. gratis. Masih MU kan? Ya, Sampai juga sini ya, Mas. Hanya pindah tuh. itu tuh baru pengen banget. Alhamdulillah juga. Saya belum lama di sini, baru 1,5 tahun. Kalau di sono, kalau yang di Depok itu susah parkirnya kalau ada tamu. Paling kalau naruh mobil itu di lapangan, jadi nggak masuk. Jalan jauh. Enggak sih, nggak terlalu jauh. Sebelumnya Depok mana? Di dekat GDC itu. GDC Grand Depok City itu. Iya. Yang sekarang jadi alun-alun tuh. Oh, Alun-alun Depok. Alun-alun Depok yang baru. tadi ngeliat. Iya, itu baru itu. Jadi ramai di situ dulu saya alun-alun situ meribet kayak begal. Oh, Kita kenal begal di situ sepi emang. dulu. Sekarang udah ramai. Sekarang dibuat rame. Sekarang dibuat alun-alun malah. Dibuat Begalnya habis. Dibuat rame, begalnya habis. Begalnya habis. Sama tim Jaguar tuh. Tim Jaguar kan keliling mulu malam-malam di situ. Tim Jaguar. Iya. Kalau ada yang nongkrong udah angkut. Pada takut orang. Jadi alun-alun sekarang. Ramai banget. Ya, problem solving juga. Sekarang zaman nggak boleh lihat anak di gang kosong. Orang pengembang itu jadiin rumahan. Harus jadi bisnis. Karena kita itu sebetulnya harus punya jiwa semangat kaya. Jangan dikuasai terus sama mereka. Properti mereka, MLM mereka, hotel mereka, terus aja mereka semua ya nggak? Nah, orang kitanya mana? Makanya saya tuh mikirin gitu ya, gimana caranya buat sukses-suksesin mitra. Kalau saya kan, insya Allah cukup lah. Yang penting mitra-mitra dulu nih ngerasain, gitu kan? Belum senang. Iya, karena kan saya juga pernah ngerasain di posisi gitu, bener-bener susah. Makan susah. Ngerasain tuh saya dulu. Dulu tuh saya ngontrak kan 10 juta tuh per tahun 2015 tuh. Terus
di tahun 2015 itu ada masalah sama supervisornya karena nggak boleh sholat. Saya tuh sholat Jumat itu dulu kan, kalau cowok kan sholat Jumat wajib. Kayak gimana? 6 tahun mah saya mah, dari 2009 sampai 2015 itu sholat Jumat tuh nggak pernah rutin gitu, nggak pernah rutin. Sebulan itu pasti ada yang bolong karena gantian kan di Indomaret kan gitu. Oh, Indomaret. Dan Indomaret saya kan, tahu nggak saya di Indomaret tuh? Lagi apa lagi? Kan kecil ya, kayak Mas Adit tuh ya. Kecil saya, buru-buru badan tinggi. Nah, di 2015 saya tuh ada batin itu bergejolak. Gua orang Islam gini amat gitu ya, kayaknya Gak nyaman. Iya, kayak kerjaan gitu, bela-belain gitu kan, padahal ini negara Islam gitu. Paham nggak? Kalau di negara lain ya Ya wajar. wajar lah, kayak Singapura atau Taiwan. ya. Nah ini Indonesia, masa saya diginiin sih gitu pikiran saya. Saya paksain Bisa. sekolah itu mal, gue lagi jaga mal, gue tinggal toko. Bener. Ditegur terus, Pak. Jadi di toko itu cuma sendirian cewek. Aduh, saya tinggal sholat. Saya tinggal sholat. Kena CCTV, dilaporin lah saya. Saya takut. Takut. Iya, padahal ke masjid mulu. Ada yang jawab itu. Itu masjid mulu, Pak. Saya sendirian, kalau dirampok gimana, kata dia gitu. Akhirnya saya ditegur tuh profesor saya. Bud, kalau kayak gini caranya kamu milih kerjaan apa sholat? Ya Allah, padahal supervisornya Islam juga. Kristen. Oh. Kayaknya. Iya. Tapi memang sih yang Islam juga kayak gitu di situ. Agak ngebela mereka gitu. Ngikut Iya. Nggak Kalau yang alur. Islam pun. ngikut alur. Makanya saya mikir orang Indomaret gini-gini ya. Padahal Islam gitu. Bercanda juga begitu. Makanya saya di situ tuh membangkang kayak udahlah, bismillah. Masa sih Allah gak bantu itu. Itu mal waktu itu mal yang bikin saya sedih. Karena ketika saya keluar, anak yang kedua saya itu baru lahir. Jadi lagi butuh-butuhnya biaya. Oh, posisi abis nikah. Udah nikah. Udah nikah. Jadi anak pertama itu umur 1,5 tahun. Nah, anak kedua lahir. Anak kedua lahir. Saya keluar kerja. Itu saya kebayang itu. Iya. Aduh, Kebayang nggak tuh? Kalau nggak keluar kerja. Teman saya sampai bilang gini, "Put, lu bego." Kenapa? 6 tahun lu di Indomaret, gaji udah 4 juta. Lu malah milih sholat, kata dia. Ya Allah. Udah enak-enak lu kerja kayak gini. Saya dikatain gitu sama teman saya. Anak lu tahu nggak itu baru lahir, butuh-butuhnya biaya. Saya bilang gini, masa sih Allah gak bantu, bro? Saya bilang, 6 tahun saya nggak sholat Jumat itu kan kadang-kadang di Indomaret kan gitu. Susah. Dia suruh jaga terus. Dia mau sholat Jumat itu kadang hari Minggu ini saya sholat, nggak sholat, teman saya sholat. Nah minggu depannya saya jaga nih, saya nggak sholat, teman saya sholat, gitu. Ganti-gantian. Akhirnya saya lebih milih sholat lah. Dan saya keluar tuh saat itu. Saya bilang, saya yakin pasti Allah bantu nih proses hijrah saya. Teman-teman saya ngeledek tuh, bener. Yang di Indomaret tuh udah semuanya kalau ketemu saya tuh, jangan deketin si Daud, gitu. Nanti lu ketularan, kata dia gitu. Ketularan aneh ya gitu kan. Mereka kan kayak gitulah istilahnya, pemikirannya hanya kerja. Di situ tuh ketika saya keluar, bener malah nambah susah. Nggak kebayar kontrakan. Akhirnya saya keluar dari kontrakan tuh dulu. Tinggallah sama mertua. Tuh, makanya sekarang yang tinggal sama mertua siapa? Saya ngerasain. Anak kedua lahir malah tinggal sama mertua. Mertua saya ngomel. Sampai baju Indomaret saya tuh dibuang. Depan saya loh. Anak kedua lahir.
kayak gini mau keluar, ini gimana nih, sampai nggak bisa tidur tuh mertua saya. Nggak percaya sama Allah saya bilang gini. Kalau udah kuat tekadnya gitu kan, udahlah saya bilang Bismillah. Ya memang kayak gitu. Terus tapi saya yakin gitu ngelihat postingannya Ustadz Yusuf, lihat YouTube-nya ceramah agamanya, itu tuh saya yakin aja gitu. Jadi gitu mah kalau misalnya pengen istiqomah itu sering-sering dengar kajian, kuat itu pasti. Dulu saya yang nguatin itu lihat video dulu. Jangan dengerin aneh. Jadi kuat lah gitu. Ada langsung fondasinya. Dari mana sih bukan? Lalu dari situ ini gimana ya saya jadi pengangguran gini untuk gitu. Saya bingung cara masarin Paytrend, bingung Pak. Dulu itu orang nggak kenal Paytrend, nggak Berarti kenal. waktu pas ketemu sama Bu Cuan itu lewat Online juga. lewat Instagram. Kan banyak tuh jemaah sunat. Nah lucu nih, dia bilang gimana ya caranya, muter kan saya nanya sponsor juga mereka nggak tahu cara masarinnya. Pas itu siapa Pak sponsornya? Bu Cuan. Bacuan Oh, bahasa kita tuh yang sekarang pindah. Nggak lucu tuh, tapi saya ini kenal orangnya. Saya bilang, saya pokoknya mau kemana aja ketemu orang saya tawarin Paytrend daripada di rumah kan. Iya nggak? di rumah diomelin. Akhirnya mah dulu lucu Pak. Saya beli jas, bukan beli sih, minjem. Karena kalau misalnya pakai kaos kurang percaya dia orang gitu. Branding dulu. Pakai jas, pokoknya pakaian rapi lah. Mana paling pakai motor, kalau pakai mobil cocok, pakai Iya. jas ya enggak. Bisa kan saking gila aja tuh saya dulu. Saking bentoknya gitu. Dulu pakai jas lah dulu. Wah, ada yang main HP. Habis sholat masjid, sholat zuhur nih kan pada duduk tuh ya, pada main HP ya. Saya samperin yang gini-gini. Orang gak pengen jauh. Saya deketin dikit, jauh mental, takut nih kan. Terus saya tawarin, Pak, jangan Paytrend dong. Apa tuh Paytrend? Coba jelasin, kata dia gitu. Ini Pak, jadi kalau minta pembayaran pulsa gitu kan, sih bisa nih pakai ini Pak, lebih murah Pak. Sebentar. Hi sir, you have a new message from WhatsApp. Hi sir, you have a new... Enggak closing sama sekali. Enggak closing. Nah terus ada keajaiban ini yang membuat saya yakin di bisnis ini. Jadi saya udah kelelahan tuh malah waktu itu hari apa tuh. Saya istirahat kan, emang nggak ada tujuan daerah Bogor. Istirahat saya dulu. Di samping saya ini ada ibu-ibu berdua. Cerita dia, bete nih di rumah. Wah, cocok. Di rumah jadi ibu rumah tangga ngapain ya di rumah? Kayak bilang pemangsa nih. 75 nih. Betul 75 itu saya udah sama Pak Celili dulu ikut OPT gitu. Nah setelah ikut OPT gitu 75 nih jam. Cuman saya bingung ngomongnya gimana. Nah itu kan saya lagi istirahat di bawah. Ada semut jatuh ke bahu saya. Ibu-ibu ini lagi berdua. Mas itu banyak semutnya di bahunya. Saya bersihin deh, dibersihin sama dia bener. Bersihin kan. Mas kok rapi, sambil bersihin dia gini, Mas kok rapi amat Mas, kerja di mana? Gitu. Manfaat jas gitu. Ini ya? Wah, kena deh saya bilang. Iya, jangan Wah kena nih. Pas nih saya langsung ngomong kan. Saya Di Paytrend, bisnis, Bu. Sebenarnya emang motor saya jauh parkirnya. Jadi dia nggak tahu dia pakai motor, saya pakai motor nggak tahu dia. Taunya jasa ya. Bisnis apa Mas Paytrend? Wah Paytrend. Kayaknya pernah lihat saya di Facebook kata si ibu itu. Pak langsung nge-klop itu. Nah, tapi nggak closing malah. Cuman dia nge-save nomor saya. Saya kasih kan nomor saya. Zaman itu zaman WA belum booming ya.
Belum booming, benar. WA belum booming. Belum booming. Masih Jadi, SMS-an. enggak, lewat WA tetap. Oh, WA. Tapi belum booming. Oh iya Dia iya. nggak WA ya. Iya. WA. Zaman dulu WA cuma pakai orang tua. Nah, dia langsung bilang gini, "Mas, saya boleh deh daftar." Alhamdulillah. Closing pertama mal. Itu siapa Pak namanya? Bu Ade. Oh, Bu Ade yang pindah ke sana. Nah, itu. Bu Ade itu. Nah, udah bilang langsung, "Wah, alhamdulillah." Tuh, Bu. Nah, dia daftar kan. Terus dulu masukin ke grup. Bicaralah tentang paket yang titanium. Akhirnya dia penasaran kan. Pak Daud, bolehlah saya ke rumah Pak Daud. Oh, saya kasih alamatnya. Besoknya dia ke rumah saya sama suaminya. Nah, yang bikin bingungnya itu suaminya itu teman saya mah. Bingung nggak? SMP apa sih Pak? Sekolah Pak? Teman di Indomaret. Oh, Pak kamu ketemu. Aduh. saya bilang, wah ini gak masuk di akal saya bilang. Gak masuk di akal. Dia bilang, Tapi tetap ngizinin tuh Pak ya? izin, bingung dia juga kok bisa ketemu di sini. Yang orang istri lu ketemu gua, tapi gua bilang gitu. Lucu itu saya. Itu yang namanya sama temen ya kan enak ya ngomongnya. Langsung dia bilang gini, "Oh, coba jelasin bisnisnya apaan." Jelasin pakai buku itu di otak-otak gini doang. Otak-otak. Udah gini, gua tertarik nih. Besok kalau misalnya itu motor di luar laku, dia pakai motornya motor Ninja. Oh iya. Ninja yang 2 tak kan lumayan keren deh. Iya. Gue mau lepas tuh Ninja buat daftar bisnis ini. Wih, saya bilang kaget sih. Mantap. Langsung ditop up. Itu seminggu, belum ada seminggu mal laku mal motornya. Titanium Langsung titanium. Langsung titanium. Allahu Akbar, saya bilang skenario Allah ya luar biasa banget. Saya bilang nggak kenal sama istrinya, tahu-tahu dipertemukan dengan suaminya di rumah saya, teman saya. Di situ sampai saya yakin tuh, wah ini pasti Allah ridho nih sama bisnis ini, saya bilang. Akhirnya main online itu malah spam tuh kan. Komen-komen dah. Misal Ustadz bikin status, Nah. saya komen. Wah itu yang daftar sehari 10, Kan pernah kayak itu Pak? 11 yang daftar. Di status Ustadz. Status siapa aja? Iya, misalkan Ustaz bikin status apa? Terus dipromosikan ke PTN, WA. Terus kan yang komen tuh biasanya ninggalin nomor WA. Iya. Misalnya kita komen, tinggal nomor WA kita. Nanti kan kalau yang ada yang pengen, ini nomor ini dihubungi. Masih berlaku tuh saya sekarang. Saya pernah kayak gitu. Emang apa ini Ngopi. mereka itu pas aneh ini apa Mas diminum ini mas kopinya. oh iya terima kasih Ambil dulu nih kopinya. ya Pak Biar segar. lagi di mana aneh Segar nih segar. oh serap kan jadinya iya Siap. nah tuh dekat itu aneh pulang sama tuh katanya Demlek. siap Gitu mau mas. ngapain Gila ya. mau di mana Makanya nggak masuk di akal gitu loh. Untuk namanya. Menurut saya itu apa nama kopi ini bukan skenario manusia ini. Memang udah Allah atur. Nah disitulah saya membuat ini pasti saya sukses. Kalau Allah hadir lebat. kamu nggak usah Tapi saya nggak bisa cepat lagi Pak. antum Nggak bisa diomelin Pak Ustaz. gitu biar abang gitu Itu mah yang ketika saya spam, oh masuk ya Pak. Ustaz bosan kali di orang spam mulu nih. Akhirnya bikin status dia. Pokoknya yang iklan di status saya tentang Pahitra saya blokir. Oh saya langsung nggak iklan tuh di situ. Aduh. Daripada saya diblokir kan. Iya nggak? Iya sih. Tapi omsetnya gede malah. Sebulan itu udah 15 juta. Coba nama. Dalam waktu 4 bulan. Udah langsung. Dan 4 bulan itu saya dapat 100 juta. 100 juta pertama di Pahitra. Dan tahu gak Mak, ketika proses 4 bulan saya keluar kerja, kedua orang tua saya nggak tahu. saya udah ngasih nih Oh, yang tahu mertua. Cuma mertua yang tahu. Jadi setiap saya ke rumah orang tua saya berbohong pasti.
Pernah suatu ketika bang, lucu ini bang ceritanya. Saya ketiduran. Jadi kan saya ke rumah orang tua saya pagi nih. Sampai nggak kerja gitu. Kerja siang. Mas, izin minum ya. Oh iya, silakan minum. Itu gitu mah lucu bang. Kalau nggak kerja pagi kesini gitu deh. Nah, siang dia bilang gitu. Nah setelah badan libur itu saya ketiduran sampai jam 3. Nggak berangkat? Bangunin, kok gak berangkat Mut? Emang jam berapa? Jam 3, astagfirullah. Pura-pura sih. Bapaknya mau kerja dulu. Padahal sih kan. Makanya ya perjuangan kawan-kawan mitra PNN tuh nggak ada seberapanya sama saya. Bener. Saya tuh hampir tiap malam nggak tidur. Kadang nangis. Ya, gimana ya sih? Anak dua, saya nggak kerja gimana sih? Paham gak sih perasaannya? Kalau masih nggak punya tanggungan bebas buat hidupnya dirinya sendiri doang, paling 10.000 atau 20.000 bisa hidup. Dan saya punya tanggungan 3, istri, anak 2. Paham nggak? Gimana perasaan? Jalan ke Bandung. Itu nggak tidur semalam mikirin gimana nih besok? Iya. Nah gitu lah. Sama mertua dijemput. Ngerasain kayak sakit banget. Sakit banget ya. Terus kalau tiap hari itu kita nggak tahu tujuan kemana. Asli nggak tahu. Saya kemana ya? Saya bilang gitu. Pokoknya yang penting pagi-pagi saya keluar dari rumah itu biar gak dicemberutin. Gue pas pulang udah malam 3. pulang malam pasti. Itulah pokoknya kemana-mana sendiri. Teman pada nggak percaya. Teman saya itu nggak ada. Karena dia bilang gini, lu dulu aja sukses, baru nanti gue join. Sama pak, Ada kan yang teman gitu? SMA saya semua gitu. Makanya kan sama. Nah itu saya ngalamin tuh. Belum ada, makanya saya bilang kalau lu cerita penolakan lu belum ada apa-apa ya Pak. Gitu kan maksudnya waktu dulu. Di bisnis ini ya, belum ada apa-apa. Tapi proses-proses itu kan yang asik gitu. Karena nggak ada lika-liku kayak gini, ini nggak seru. Nggak ada cerita. Ini ketika kita proses perih, tahanan, masih banyak kok orang lain yang belum tahu bisnis. Gitu. Prinsipnya gitu aja. Lu nolak apa? Masih ada orang lain, masih ada tetangga kita atau masih ada depan rumah kita atau misalnya teman kita masih banyak. Masih ada orang banyak yang nggak tahu. Dan masih banyak yang open. Yang penting tuh pikiran kita itu dijaga. Pikiran kita itu. Iya, kata Ustadz juga dijaga. Pikiran luar biasa. Ketika kita ditolak, terus omongan kita negatif, bahaya itu. Bahaya. Kita ditolak, omongan kita langsung ngedumel, langsung jelek, bahaya. Kan bisa jadi doa. Iya kan? Omongan kita jelek, bahaya. Harus mental sabar banget. Ya, omongan kita, pikiran kita harus positif terus. Karena kan model-model yang seperti ini tuh kadang banyak yang meledeknya, Betul. banyak yang nyepeleinnya. Seru lah. Ingat zaman dulu seru dah. Kalau sekarang enak banget sekarang. Enaknya apa? Kita punya media yang udah dibangun 7 tahun ini. Ada Paytrend TV, ada sosmednya, ada sosmed. Ini sosmed kan aktif, IG sama Facebook kan aktif. Nah ini kalau prospek offline, kita bisa membicarakan ini. Ini Bu, kalau nggak percaya ini ada TV-nya kok. Setiap hari jam 10 kita bisa ada live. Iya. Kalau dulu saya boro-boro. Benar jadi Cuma ada. Belum ada. Modal apa saya keyakinan doang. Iya. Makanya saya sering dikatain gila kan. Benar. Teman saya
kan sama mertua saya istri sering katanya itu bisnis apaan sih katanya gitu. Bener mereka kan nggak ngerti ya itu bisnis apa tiap hari pakai jas. Terus setelah itu gimana? Gila bisnis apa katanya nggak ada orang kayak lu katanya. Ya Allah mak doain aja mak gitu saya ngomong ya percuma kita jelasin nggak ngerti. Tapi mal tahu nggak ketika gue dapat mobil, wah orang-orang pada ngegosipin mal. Si Daud bisnis apaan sih? Dapat mobil sering banget. Jangan-jangan dia miara tuyul. Coba tuh. Wah gila tuh. Bener. Saya Udah dikatain dibilang gitu mah. gila, dibilang tuyul. Kan Honda Jazz mobil Duta sama ribut saya itu kan totalnya 5 ya kan deketan gitu jaraknya. Datang mobil terus sebulan kemudian datang mobil itu kan orang Waktu pas waktu di rumah lama tuh, Pak. di rumah lama ya bisnis apa sih yang mana tuyul. Akhirnya kan saya langsung bahaya ini kalau misalnya sekampung ngomongin saya miara tuyul ya enggak Juga bisa disuruh pindah. iya bisa bahaya di sana. Langsung saya panggil tuh yang depan rumah ibu-ibu, Bu, saya boleh ngomong nggak sebentar? Dia bilang gitu. Itu kan ada ibu-ibu tuh banyak kan di sana lagi pada ngobrol. Ya. Bilangin saya mau presentasi bisnis saya bilang gitu. Akhirnya udah ngumpul tuh dipanggilin bener. Ini saya bisnis kayak gini. Pada daftar. Jadi bakalin kepala. Daripada saya digosipin itu kan miara tuyul bahaya. Akhirnya nyebar. Itu Komplek. mulai. 75 kali berpower gitu. Lampung. Karena kan kalau orang di kampung itu kan harus lihat bukti dulu. Betul. Kalau mereka ditawarin kayak gini nggak lihat bukti, Betul. 99%. nggak mau mereka. Makanya saya lebih baik diam, gitu. Lebih baik kan, lah gitu. Pas udah ada bukti mobil datang sebulan lagi datang. Sebenarnya saya nggak mau presentasi tuh kalau saya nggak digosipin gitu. Gak ada jadi closing basah lagi. Gosip bengkai tiba-tiba. Iya, makanya saya salah satu alasan saya pindah rumah karena itu salah satunya takut nanti digosipin lagi atau gimana kan. Kalau saya kontrakin aja rumah saya yang di sana. Nah, ke sini. Kalau sini kan dapat ada gitu. Saya kerja di rumah aja itu main HP. Gitu kan. Ya enggak ada yang gosipin lagi. Begitu mah di perjuangan kita itu belum ada seberapa tapi tetap harus saja ya kalau misalnya ngelihat alur saya ikutin aja. Saya buat pelatihan ikut gitu aja udah. Kalau dulu kan saya menerka-nerka sendiri aja mikirnya. Kalau Akmal sama teman-teman kan tinggal ngikutin doang, nggak perlu mikir. Iya nggak perlu mikir gini loh, gimana ya caranya main FB, Nah, gimana ya caranya main Google Ads, nggak perlu mikir kayak gitu. Itu yang saya pikirin. Nah kawan-kawan tinggal nyontek. Ya kan? Bener kan? Iya. Makanya saya suka bingung tuh sama mitra yang tinggal nyontek aja masih mikir banyak. Paham nggak? Iya juga sih. Padahal dia nggak perlu mikirin caranya, tinggal nyontek aja. Tinggal cek. Skrip udah ada, cara udah ada, tinggal nyontek aja. Kalau dulu saya masih mikir, gimana ya caranya? Udah tinggal nyontek, gratis. Oh ini Pak. Gimana ya? Udah Kacau masuk grup ini siapa? Pak. Tapi keren, kawan-kawan tuh keren, semangat. Masih. Sampai dari Jogja ke rumah saya, ke mana? Bandung, luar biasa. Kantor. Karena ya bisnis kayak gini, kalau nggak ketemu kayak gini, rapuh Pak. Rapuh emang. emang kata Apalagi
bergaulnya sama orang yang pemikirannya beda. Bahaya itu. Iya itu. Cepat Cepet kendor. Langsung down. Dan habis Pak. Karena rohnya bisnis ini tuh atau nafasnya bisnis ini pertemuan dengan leader, pertemuan dengan orang yang seprefrekuensi. Kayak saya nih ngomong sama orang tua saya tentang mindset saya, nggak nyambung. apa sih tuh? Orang tua mah orang tua, Iya. mindset ya mindset. Makanya kalau saya sama orang tua itu saya bersikap seperti anak kecil lagi, bukan seperti kayak gini. Harus Iya, harus bisa ngikut. pakai sama orang tua, harus ngikut. Harus ngikut. Kita nggak bisa ngomong tentang impian kita, tentang ke depan sama orang tua. Itu nanti jadi so pinter kita. Betul. Karena orang tua tuh nganggapnya kita masih kecil. Iya, masih Makanya kecil saya terus. kalau ketemu anak orang tua kayak anak kecil. Ngobrolnya nggak masalah mindset. Iya. Makanya kalau orang tua ikut seminar saya, mereka pasti bingung. Iya dong. Dia udah pernah belum, Pak? Gila, anak Udah gua pernah bisa ikut ngomong belum? kayak gini. Tapi pernah Pak. Pernah sekali. Orang tua saya ikut seminar saya dan dia jadi artis. Karena pada minta foto. Ibunya Pak Daud deh. Bapaknya pada foto. Mau foto. Saya yang membuat haru gitu ya. Saya bisa membuat bangga orang tua saya gitu. Selama ini kan nggak pernah gitu. Biasa-biasa. Nah, makanya ini jadi salah satu motivasi buat kawan-kawan yoga. Selagi masih kuat, masih bisa. Banggain orang tua. Lucu tuh makanya saya tuh. Ya, kalau ketemu orang tua tetap aja saya kayak anak kecil gitu. Harus bisa ngimbangin. Makanya faktor lingkungan itu menentukan. Lingkungan, temen. Pokoknya nih setahun sampai 3 tahun lingkungan ini kita jaga banget. Nanti ketika di tahun keempat, ketika kita udah lumayan di bisnis ini, baru tuh mulai membaur. Paham nggak? Mulai membaur dalam arti meluas. Nah, mulai Kayak mau ngobrol. Iya. Tapi sekedarnya. Iya. Iya, maksud. Bukan saya melarang 1 sampai 3 tahun ini Anda gak tegur sapa, enggak gitu. Maksudnya jangan terlalu banyak ngobrol. Tapi kalau tegur sapa selewat, bro, dari mana nih gitu mah nggak apa-apa. Iya, Tapi sewajarnya. sewajarnya, tapi lebih ke dalam jangan. Apalagi kalau udah, masih gimana itu gitu. Padahal dia udah nolak. Tapi dia mancing-mancing nih, loh kita korek terus, gini jangan. Karena dia udah nolak kan. Oh berarti sama juga kayak di podcast online itu ketika dia udah nolak jangan nikah gitu. Jangan sesekali. Sesekali, seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Tapi kalau yang offline ini dijaga banget. Dijaga banget. Saya soalnya seperti itu. Dulu tuh saya kalau ngomongin masa lalu ya jelek lah istilahnya. Bener Bang, dulu tuh saya sering gitar-gitaran sampai jam 12 malam di pinggir jalan main gitar gitu. Dan setelah saya kenal bisnis ini, itu saya tinggalin semua. Bahkan teman saya udah gak dekat lagi. Tapi sekarang masih dekat. Itu Kang Didi tuh. Nah itu teman saya itu. Teman nongkrong saya malam. Waktu masih zaman muda. Zaman dulu. Maksudnya ada kakaknya deket banget. 2015 itu masih kayak gitu, Bang. Nah, ketika saya tahu dari seminar, dari Payopan, di Coach Lily gitu tentang bagaimana menjaga lingkungan, saya tinggalin semua. Gitar saya tinggalin, teman-teman saya yang suka nongkrong. Nyapa sih nyapa, cuman enggak nongkrong. Di 5 tahun ini alhamdulillah positif lagi, nggak ada yang gitu-gitu di hidup saya. Lalu itu juga sempat ya merasa apa ya istilahnya, mertua juga sering negur, udah punya anak masih kayak gitu aja gitu, bukannya di rumah gini-ginian, pokoknya gitu masih pernah ngalamin saya itu gitu-gitu.
Saya di Paytrend, tahu positifnya saya tinggalin gitu. Jadi saya lingkungannya tuh ketemunya ya mitra Paytrend, leader-leader, terus kayak Helmi dengan frekuensi yang sama. Cuman kalau saya sekarang lebih ke mikirin gitu, mikirin mitra nih. Apalagi nih yang buat mitra nyaman gitu. ngantri. Apalagi yang buat mitra nyaman. Kalau kawan-kawan yang belum punya peringkat atau udah peringkat star leader masih bronze leader masih skalanya kecil. Kalau saya udah besar. Bener-bener mikirin hajat orang gitu. Ya enggak. Impian orang tuh saya pikirin tuh. Yang paling juga saya udah paling dengan Pak. Wah ini mitra kok belum berprestasi nih. Aduh, iya, Pak. Pikirannya itu saya. Curhatnya jadi. Apa nih ya yang buat mereka berprestasi nanti? Oh ya saya open nih FBADS open. Bah. Pengen keburu resign nih. Udah planning, Pak? Iya, cita-cita kalau bisa, kalau udah ada hasil pengen resign lah dari pekerjaan. Gini cita-citanya tuh kayak saya sukses di Paytrend, bangun usaha. Paham nggak? Jadi ketika kita punya bonus atau komisi di Paytrend, kita buat usaha lagi buat jalanin karyawan orang, buat kerjanya orang. Saya Udah ada itu, Pak. Saya udah ada kayak gitu. Gitu. Yang semalam Pak ceritain, Mas. Oh iya sih. Kalau saya nih bingung ya. Dulu tuh saya paling kesal nih sama orang yang meremehkan lulusan. Oh, Lulusan. Kan saya sering saya bilang. Lulusan SMP gitu. Kadang saya kan pendidikan jadi Iya. Saya paling kesel tuh sama orang kayak gitu. Karena apa? Saya pernah diginiin. Ini lucu dia cerita. Ya, si Daud cuma lulusan SMP Aromah. Gituin saya. Kesel kan ya? Orang memandang remeh. Akhirnya saya punya rasa balas dendam yang positif. Gimana caranya saya bisa sukses? Akhirnya kejadian hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah atas izin Allah saya sukses. Saya buka usaha apotek. Nah, di apotek itu ada praktek dokter. Itu dokter sama aja dong kerja sama saya. Dokter itu saya bayar per harinya. Paham nggak? Iya. Saya lulusan SMK. Itu dokter S2. Kerja sama gue. Masuk di akal nggak? Nggak masuk di akal, Pak. Kalau Allah udah ngangkat derajat, nggak masuk di akal. Nggak bakal kepikiran sama kita. Makanya jangan mengukur kemampuan pikiran kita. Saya sih apa sih? Saya cuma lulusan SMP misalnya. Saya cuma lulusan SMP. Jangan kayak gitu. Ngomong kalau Allah udah kun raya Jadi. bisa jadi kita memperkerjakan seorang dokter. Begini Allah. Benar nggak? Tinggal Itu 100 kali 10. yang kita Betul, berbuat betul, cuma betul. buat terbaik ke Allah dulu. Lu sholat ya bener ya. Udah di masjid belum 5 waktu? Itu. Tuh. Sampai minder nih. Ya kan kalau kita kaya, Pak. Kalau kita jadi orang kaya, omongan kita itu didengar. Coba. Lu kok bisa kayak gitu? Gimana caranya? Lu sholat yang benar. Ikutin Pak. Ikutin pasti. Iya ya. Coba kalau Iya miskin. bener. Coba kalau miskin. Pasti ada gaji ya Pak jadi Pak. Sholat yang bener lu. Lu aja sholat miskin. Enggak ya, tapi ini logika manusia gitu. Biar kita dakwahnya luar biasa. Jadi kita sukses buat dakwah gitu loh. Makanya kan saya di seminar-seminar apa isi saya? Sholat lo benerin gitu kan. Pernah ikut seminar saya enggak? Siapa yang enggak pernah? Saya Lu pernah belum. Pak. Ya, payah. Baru kali ini. Besok kan berarti aja, Pak. Berarti di Jogja besok. Seminar saya nanti. Saya ngomongin apa? Sholat sih benerin. Tenang itu cuma di kawang itu Pak. Nangis kan? Duha saya bilang. Terus terakhirnya saya muasabah pada nangis doa.
Kena banget itu, suka banget itu. Karena kalau kita udah sholat bener, duha jalan, zikir pagi petang jalan, Allah mah gampang ngepinterin kita. Bahkan ya, saya sampai bingung loh. Bener mau? Saya sempat curhatkan di grup juga. Orang-orang lain nggak tahu cara masalin pepes. Saya tiba-tiba tahu MBADS. Akhirnya kan viral. Orang-orang ikutin. Gitu. Jadi Allah ngasih gitu. Nih out nih. Pasti lalu tahu akhirnya orangnya. Allah kan nggak mandang. Ini urusan SMA, gua nggak bakalan gua kasih ilmu ini nggak mandang kayak gitu. Mandangnya takwanya. Takwa. Makanya saya luar biasa. Jadi saya ngeliat Ustadz Yusuf Mansur itu. Ustadz Yusuf Mansur pernah di penjara 2 kali. Itu gara-gara apa, Pak? Hutang. Oh, utang. Dia kan emang jiwanya pebisnis. Dari dulu emang Dari ya? dulu dia. Pas waktu kuliah juga di UIN. Yang itu temennya istri saya pas waktu ngajar di Pamulang. Dia di penjara dulu. Kan 2 kali. Dan dia itu Temen pebisnis istri ayam Bapak? dulu mal. Jualan ayam. Potong. Temen istri. Ayam potong. Dia sampai dia bilang gini sama keluarganya. Lu tuh kan namanya Nur Jaman ya. Iya. Lu tuh Jaman gak pantas jadi keluarga kita. Karena orang tuanya pada gitu. Tapi doa-doa dari pamannya, dari bibinya semuanya jadiin si Jaman ini kiai. Iya benar. Makanya saya bilang jangan mikir kemampuan otak kita. Dan jangan sampai hati-hati ya, jangan sampai meremehkan orang. Itu hati-hati loh omongan kita ini bahaya. Kita punya orang, punya tetangga, atau punya teman, atau punya siapa yang dekat sama lu cuman kayak gitu nggak bakalan bisa lo, jangan kayak gitu. Kita kembali ke kita otomatis Sama aja doain sendiri. Bisa jadi dia akan lebih mulia nantinya dibandingkan kita ketika kita remeh. Saya hati-hati banget tuh, karena dulu saya yang diremehin. Iya. Jadi kamu sudah gitu. Apa sih dia? Jadi kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita punya pemikiran besar, saya pengen kaya nanti ya, mau dakwah bisa di kampung ini, saya mau sedekah nih sama anak-anak yatim manusia. Doain ya. Gitu Dekat ya sadar. pemikiran. Dulu saya ngelihat ibu saya, ini ceritanya. Ibu saya kan 20 tahun kerja di garmen. Dia tiap pagi itu dari rumah saya ke garmennya, dia kan jahitin ya. Itu lumayan jaraknya, sekitar 45 menit kalau jalan. Jauh kan. Saya sekolah kan, SMA dulu. Jadi ibu saya jalan jauh, saya di jauh nih sambil ngeliatin jalannya ibu saya tuh, sambil saya doain, ya Allah, saya pengen nih banget nih ibu saya nggak kerja lagi, suksesin saya ya Allah. Gitu aja saya bilang, saya doanya gitu. Karena kalau ibu saya pulang itu pasti ngeluh ke saya, aduh udah mulai capek, sakit, udah nggak kuat gitu. Itu batin kayak pengen nangis tuh bener. Tuh bener saya, makanya saya doa ya Allah, suksesin saya. Nah pas alhamdulillah Allah kasih jalannya, oh, ibu saya nggak berhenti saya bilang. Serius ini lucu deh. Ketika, Bu, kenapa nggak berhenti? Daud malu, saya bilang. Malu kenapa? Masa anaknya sukses, ibu yang masih kerja, saya bilang gitu. Aduh, ibu nggak betah di rumah, pengen gerak nggak? Ngebalik. biasanya orang tua gitu lagi. Kacau bener saya bilang. Kok jadi kayak gini? Kemarin ibu katanya ngeluh sakit yang dulu, saya bilang kan gitu. Pokoknya minggu ini ibu harus resign. Alhamdulillah tuh waktu dipaksa gitu resign. Ya udah, pokoknya ketika kayak gitu tuh udah resign,
saya langsung umrohin. Saya bareng-bareng mertua saya semua saya umrohin. Kira itu yang paling indah itu kayak nggak nyangka gitu kita tuh keluarga umroh itu. Alhamdulillah ya. Itulah istilahnya yang masa-masa perih dulu kayak kemarin sore. Bener kayak kemarin. Kayaknya baru kemarin deh. Kayak masih nggak nyangka gitu loh. Kayak kemarin deh. Makan Indomie. Makan Indomie mulu tiap hari. Kamu udah fitness dari siapa? Lihat gak? Dulu foto saya kecil banget kan? Iya. Iya, kan? pas yang dipostingan itu ya, Pak. Nah itu pas saya jadi duta, itu mah saya makan mungut hampir 100 kilo. Gitu. Jadi tiap malam mungkin Indomie tuh ya. Dulu jadi kurus. Nah waktu jadi duta itu kan sih diundang dulu tuh keluar kota. Makan mulu. Seminggu sekali saya keluar kota. Udah ikut seminarnya, makan mulu, makan ini makan. Bundut akhirnya. Orang bodoh kamu itu bundut apa tuh? Akhirnya saya ketemu Ustadz Yusuf kan. Lu kayaknya jelek banget kalau gendut deh. Lu percuma lu banyak duit penyakitan gitu ya Ustadz Yusuf. Besok olahraga ya. Ya udah langsung. Saya yang namanya nyenengin guru ya. Udahlah. Saya fitness lah dia bilang. Di tempat fitness disiksa sama trenernya. Wah, gini kurus mah langsung. Ketemu Ustadz langsung. Wah, kaget Ustadz. Seneng banget ya. Seneng banget ketika ngelihat saya kurus. Alhamdulillah. Ya, penting nyenengin hati Ustadz aja. Ya begitulah. Jadi lika-likunya gitu banyak mah. Sekarang nih enaknya kita di branding sama Chris itu. Iya. Itu kan nanti sistemnya gini. Kalau kita punya usaha nih, Kayak misalnya kita jualan Itu es. Iya, betul. itu masuknya ke rekening sendiri atau gimana, Pak? Iya. Ya kan ketika di scan masuk langsung ke rekening. Tapi kata Pak Hari Maret baru buka lagi. Nah, itu kalau udah dibuka mau dahsyat. Wih. Dahsyat. Berarti semua Kemungkinan semua merchant bisa daftar itu ya? Maret kan itu BI yang Iya. itu. Berarti setelah dibuka itu semua merchant bisa daftar? Bisa. Jadi kita gini persentasenya. Misalnya ke tukang mie ayam. Nah, Mas, kenapa? Mau nggak? Ini mie ayam bisa rame. Dia bilang gitu aja. Mau dong, gimana caranya? Daftarin Iya, Chris. namanya orang dagang ya pengen laris. Apa tuh Chris? Ini Mas. Oh misalnya orang pakai aplikasi ini bisa bayar. Wah, keren. Kayaknya ada tuh orang. Udah kebayang kan? udah bayar pagi. Apalagi Pokoknya yang jualan gitu tawarinnya gitu. Kan kalau Chris Nggak itu perlu kan mikir apa? Kembalian. Itu kembalian. Kan harga pas. iya, harga pas. Fotokopian cocok nggak, Pak? Cocok Sama. semua kan Semua transaksi gitu ya. kan sekan langsung ke rekening kita. Dan itu bukan Dan hanya rata. pakai Paytren, pakai OVO dan lain-lain. Itu Iya cocok tuh juga. kan di yang Nggak lama ada itu tuh. Dan yang pikiran kita kemana-mana pakai baju Paytren aja, tawarin kayak gitu. Nanti Wah, tawarin. besok nih ke kantor. Pas udah kayak gitu tawarin jadi komisi. wah, cakep Haji. Kasih. 80.000. Udah sampai 80.000, udah baca 80.000. Kan saya bilang ini Chris bakalan keren. Karena ini memang yang dimauin Ustaz. Dan Bakalan sekarang udah dapet cincinnya. Bisa. yang diusahain. Yang kita perjuangin 7 tahun nih. Chris ini. Tuh saya aja. Ini Paytren makanan dasar sih sebenarnya. Yang penting Jogja solid kompak terus. Iya. Jalan aja. Kalau kompak itu enak Mas. Kita beli aja bareng-bareng. Enggak. Iya ya. Ini umurnya Beli sesama. Sesama. Ini aja. gue bilang kok yayasan kemarin tuh ke Al-Azhar, ke Abu Bakar, sanggup belusukan tahun kita juga. Apalagi ntar kalau merchant pakai baju Paytren semua berempat nih. Udah belusukan ke tukang dagang semua tuh. Tukang dagang itu udah
Mas mau ramen nggak? ditodong. Malibu itu omset besar. Sambil kita makan, sambil Iya, ngomong. apalagi malam minggu. Kencang ya. Karena kan kita kalau dagang nih ya, misalnya mie ayam, dia tinggal pakai spanduk atau pakai apa gitu, bisa pembayaran Pakai kris. scan ke Oppo, ke iTrend, itu gitu. Kita yang ngebantuin itunya, daftarinnya kan. Nah di situ kita Nanti tawarin kalau bisnisnya. bikinin banner, patternnya gedein. Itu kan QR-nya kan udah otomatis di aplikasi, ada tinggal Iya. print aja. Nggak scan aja. Oh berarti ID apa QR yang di ID kita itu udah kris, udah kris juga. Udah please itu udah. Tinggal di Masuk ke semua barcode. screenshot, di screen. Nggak usah di screenshot, bisa kok. Bisa dicetak. Di share itu loh, ada pilihan share itu kan. Bisa. Oh, bisa. Nah, itu dicetak. Udah masuk sama. Makanya saya bilang, nih mitra iTrend sadar ke sini Chris, saya bilang. Ada yang belum, Bakalan dahsyat ini ada yang belum sadar. Login aplikasinya Nah, kayaknya belum bisa kayak Saya nggak sadar ini Chris, keren banget gini nih, nggak sadar mereka. Makanya butuh sosialisasi kayak event gitu perlu banget iya. buat menyampaikan ini. Nah mitra saya juga Satu lagi ada yang apa, belum ngeh sangat- gitu. Kebanyakan tuh minta pacarnya maaf yang udah sepuh itu untuk teknologi tuh sulit. Nah itu mungkin yang harus benar-benar sabar ngebeli itu kali Pak. Iya, jadi kalau yang agak tua ya memang harus disamperin. Oh benar. Kita nggak bisa dari online. Makanya saya kan pernah ibu umurnya berapa? 60 mas. Aduh saya nggak bisa nih ya tadi gitu. Kalau nggak bisa ini online gini-gini saya bingung. Udah bu, sekarang mah ibu cari tetangga. Bilang, anak sekolah atau yang mudaan dikit yang ngerti Facebook, saya bilang gitu. Udah ibu bayar 50.000 ke 100.000 kerjain itu bu. Buat anak muda ini bayar aja gitu. Oh gitu ya mas ya. Udah saya cari dulu kata dia gitu. Akhirnya bener Ketemu. Akhirnya dikerjain gitu. Gini berhasil pak, jalanin iklan itu triknya. Iya. Kayak Buat ngopi atau kasih aja gocap atau 100.000 buat kuota. buat kota atau apaan gitu lah, buat ngopi mau tuh pasti anak muda Oh tuh. iya. Buat bentaran dong. Apalagi kalau anaknya itu udah ke prospek, otomatis. Ya gitulah solusinya kalau misalnya kita jauh ya mang, misalnya punya mitra yang udah 60 gitu, kita mau ngajarin ini aduh gimana ini mana jauh lagi, udah saranin ke si ibunya, cari bu tetangganya yang Tangga masih atau muda. anaknya. Gitu aja, ntar ibu kasih lah gocap atau 100.000 gitu. Begitu saya kalau ide tuh ada aja saya pak. Makanya kalau ada ide kayak gitu langsung saya sampaikan ke grup. Alhamdulillah gitu lo kasih ide apalagi kita didoain terus sama Ustaz. Ya kayak gimana ya Ustaz sama minta itu nggak ada jarak. Coba deh perhatiin. Kalau ketemu Ustadz nih, acara Paitren kek atau acara Lah, apa? ini nanti malam ini di Jogja kan, malam Jumat di Masjidil Asri yang di share Bu Weni, Mbak Weni itu. Mana cowok-cowok Jogja ini belum ada yang merapat. Lah, Jogja itu semua mah. Lah iya. Kalau ke acaranya Ustadz bilang aja, Ustadz saya minta Paitren. Atau pakai baju pendek. Langsung tuh, ayo foto-foto langsung. Belum bayar. Dicoba, saya ngalamin kok dulu waktu belum kenal Ustadz ya. Dulu Dimatiin. saya pakai baju Paitren, itu Ustadz langsung. Ini yang belum daftar PTN dia dulu. Paitren dapat siang gitu. Iya, gitu. Minta bayar. Seru. Istimewa ya. Closing tanpa promosi. Closing tanpa promosi. Dapat tempat VIP lah. Closing tanpa promosi. Kekuatan kita itu salah satunya di owner. Dari sekarang bayangin di mana seorang ulama besar, owner bisnis kita mau ngiklan. Coba, bener loh.
dia kan iklan mulu itu di IG-nya. Itu yang membuat kita beruntung. Sedangkan yang ngeliat itu ratusan ribu. Iya nggak? Kan followernya 2 juta dia. Iya. Cakep itu Pak. Ya itu di IG masih boleh nyepam nggak? Coba aja. Kalau ada yang ngomongin Ustaz, PTN emang apa sih? Udah spam aja. Udah Paji, closing kayak gitu. Udah kasih. Oh, coba. Dulu itu bisa nggak kayak gini? Saya udah nggak ngaktifin sih. Jadi kalau Ustadz bikin status ada notifikasinya. Ada di IG bisa. Bisa nggak? Bisa di IG bisa. Bisa kan? Itu kalau kita ngikutin. Harus diikutin. Tapi Harus kalau follow. Oh, pengaturannya nggak bisa sekarang ya? Misalnya setiap Ustadz bikin status langsung ada. Bisa Pak. Coba aja. Nah itu kayak gitu aja. Kalau saya kan nggak ada notifikasinya mas saya. Nggak ada Pak. Padahal saya ngikutin saya. Ada satu settingan laginya Pak di Oh, ada. following itu loh, di bio-nya Ustadznya.